Atma Namaste, Bapak dan Ibu sekalian. Sesi sharing ini kali ini berjudul Quantum Phonom, yaitu suara membentuk realitas yang akan dibawakan oleh Bapak Limar Asral. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ati, terima kasih Ko Abe dan teman-teman semua. Izin share screen dulu. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah Bu, sudah Pak. Yang sebentar ini yang full screen atau bukan? Belum kayaknya Bukan, ya. bukan, belum, Bukan ya. belum, Bentar, belum bentar. full screen ya. Hmm. Nah ini sepertinya. Nah, ini sudah Pak. Oke. Ya, baik, silakan monggo Pak. Terima kasih teman-teman semua atas kehadiran hari ini. Pada kesempatan hari ini saya eh, izin untuk sharing sedikit apa yang saya pahami eh, dalam perjalanan apa memahami kehidupan ini. Saya belajar beberapa hal yang mungkin nanti bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Eh, Pada hari ini saya akan membawakan sharing dengan judul Quantum Phonon, Suara Pencipta Realitas. Prolognya adalah eh, bahwa ini di dalam kitab suci pertama saya ambil dari Bible ini sedikit cuplikan dari kitab Genesis di mana di situ di pasal 1 ayat 3 berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Lalu ini kan panjang sebetulnya. Saya ambil yang ayat ke-11-nya. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan terjadilah demikian. Demikian dalam Genesis. Lalu kemudian kalau di dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah salah satunya ayat ke 118. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah atau kun gitu ya. Maka terjadilah sesuatu itu. Jadi kun fayakun. Ketika Tuhan berkata, jadilah, maka segala sesuatu itu terjadi. Nah, ini eh, cuplikan dari kitab suci dan saya rasa teman-teman semua sudah hafal dan sering mendapatkan apa pelajaran mengenai hal ini. Nah, itu kan cara Tuhan ya. Lalu apakah kita bisa meniru cara tersebut? Nah, ini yang akan kita coba untuk kita bahas pada hari ini. Nah, pertama kita coba kembali ke ke yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Jadi ini tentang double slit eksperimen. Kita coba review sebentar secara cepat saja. Jadi ada suatu percobaan double slit eksperimen di mana ada dua celah tipis yang sangat berdekatan, celah kecil. Lalu kalau ini ditembakkan misalkan pasir, debu atau apa kelereng gitu ya, eh, maka dia kan akan melintasi di salah satu dari eh, celah yang ada tersebut sehingga polanya membentuk dua garis ini yang paling kiri atasnya mana yang ini. Nah, polanya kan akan dua garis. Ya, itu wajar seperti itu. Lalu kalau celah yang sama yang dilewatkan misalkan gelombang apa air ya, ini percobaan misalkan air atau suara atau cahaya, maka hasilnya adalah seperti ini. Garisnya banyak, tidak cuma dua. Ini terjadi yang namanya difraksi interferensi di kedua celah tersebut sehingga menghasilkan pola gelombang. Itu secara wajarnya di alam fisika nyata sehari-hari. Kemudian percobaan ini diulang menggunakan
partikel kecil, dalam hal ini misalkan elektron. Jadi elektron itu kan ditembakkan seperti tadi di antara kedua tersebut, seharusnya yang tercipta adalah dua garis kan, nah ini dua garis. Tapi, nah di sini gitu, yang teramati pada eksperimen tersebut garisnya menjadi banyak, padahal tadi kan elektron. Nah, ini seolah-olah ada si elektron ini berubah menjadi gelombang. Jadi yang lewat bukan elektron tapi gelombang, seperti itu. Jadi harusnya dua, tapi dia dia itu menjadi eh, banyak. Nah, ini garisnya banyak gitu kan. Yang banyak ini kan gelombang bukan partikel. Sehingga disimpulkan bahwa si elektron ini mempunyai sifat sebagai materi dan sifat sebagai gelombang. Jadi ada dua sifat, dia bersifat sebagai materi dan sebagai gelombang ada sebagai energi. Nah, lalu penasaran kan, lalu sekarang kita pasangin sensor aja di sini. Ini tadi yang lewat tuh elektron tuh di kiri atau di kanan begitu kan di sini. Dipasangin sensor seperti gambar yang paling bawah ini. Nah, di sinilah terjadi keanehan gitu. Pada saat dipasangin sensor, sifat gelombang tersebut menghilang gitu kan. Nah, jadi fungsi gelombang itu dikatakan kolaps gitu ya, hilang. Sehingga yang teramati adalah elektron kembali. Jadi hanya dua garis lagi yang teramati. Nah, ini adalah fenomena di alam kuantum yang disebut superposisi seperti itu. Nah, lalu, nah ini selanjutnya percobaannya diulang lagi. Yang sekarang ditembakkan adalah cahaya cahaya yang dibuat sedemikian tipis sehingga mendekati ukuran molekul si cahayanya tadi. Ini ditembakkan terhadap dua celah tadi. Jadi bukan elektron sekarang, tapi cahaya yang dibuat setipis mungkin, gitu ya. Nah, tadi kan cahaya ya yang dilewatin, tentu harusnya adalah garis yang banyak sesuai dengan sifat aslinya dan benar bahwa yang didapatkan adalah garis yang banyak, gitu ya, garis banyak ini. Nah, kemudian seperti tadi dipasangin sensor di situ. Ada intervensi pengamat ya, dipasangin sensor. Nah, disinilah keanehannya lagi gitu kan. Ternyata sekarang yang didapat dua garis saja gitu. Berarti yang yang apa sifat yang teramati adalah sifat partikel. Padahal tadi yang ditembakkan cahaya. Nah, ini kebalikannya. Loh, kalau begitu, ini si cahaya bersifat sebagai materi dong kan. Nah, jadi disinilah disimpulkan bahwa cahayanya berubah menjadi materi. Jadi ada dualisme yang terbalik. Kalau semula elektron bersifat menjadi gelombang, menjadi energi, di sini cahaya berubah sifat menjadi materi. Gitu kan. Nah, ini sebenarnya percobaan sebelumnya di tahun 1905 ada Einstein melakukan percobaan dia menembakkan cahaya ke permukaan logam, cahaya yang intensitas tinggi. Nah, lalu ada elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut. Eh, Sehingga waktu itu Einstein menyimpulkan bahwa di sini ada sifat partikel dalam cahaya. Nah, sifat partikel ini ketika cahaya itu bersifat sebagai partikel diberi nama sebagai foton. Jadi foton itu adalah cahaya yang bersifat sebagai partikel. Kalau sebelumnya kan Einstein ini menganggap ini adalah paket energi gitu kan. Paket energi. Jadi si cahaya seolah menjadi paket-paket kecil gitu. Nah, ini apa? Satu kesimpulan bahwa eh, sifat ada sifat dualitas. Nah, gitu. Eh, Mungkin ini sepertinya sudah ada disimpulkan oleh para ilmuwan terdapat sifat dualisme gelombang partikel gitu dan ini mereka menyimpulkan memprediksi berlaku untuk di semua hal itu di semua jenis apa materi yang lain atau energi yang lain. Lalu di sini ada yang berbentuk cahaya tadi adalah foton. Kalau cahaya dualisme partikel energi yang disebut foton. Kalau eh, yang ke bawah dulu ya ini ada lagi ditemukan bahwa energi pengikat pada inti atom, jadi pada quark itu disebut gluon, itu sama seperti yang cahaya tadi, dia kadang-kadang bersifat partikel, kadang-kadang bersifat
energi itu disebut gluon. Ini sudah ada eksperimennya dan sudah terbukti ada gitu ya. Lalu, nah kalau tadi cahaya, sekarang kalau suara gitu kan. Nah suara ini kalau itu getarannya katakanlah di level molekul itu disebut fonon. Nah, jadi fonon itu adalah bentuk paket energi dari bentuk paket energi eh, partikel dari eh, akustik gitu ya, suara ya, dari vibrasi. Jadi kalau cahaya adalah foton, kalau suara adalah fonon gitu. Jadi ini level suara, level kuantum dari getaran suara atau dari vibrasi. Lalu yang ada juga diprediksi Ya. diprediksi bahwa ada bentuk partikel dari gravitasi gitu. Kalau gravitasi adalah bentuk sebagai gaya gravitasi bentuk energi, ini dihipotesakan nanti itu ada yang namanya graviton gitu kan. Jadi ada partikel misalkan ini antara matahari dengan planet itu terdapat eh, semburan gitu ya, semburan partikel graviton sehingga tercipta gravitasi. Tapi ini masih hipotesa, gitu kan. Jadi semua objek di alam kuantum ini nantinya akan memiliki sifat-sifat di level kuantum seperti kuantum superposisi, kuantum tunneling, dan lain-lainnya ini mestinya berlaku, tuh kan? Nah, seperti itu. Nah, ini kita eh, mundur sedikit ke hal yang lain ya, karena ini diperlukan untuk penjelasan di halaman berikutnya. Di di alam ini ada yang namanya harmonic frekuensi ya. Harmonic frekuensi itu apa? Jadi satu frekuensi ini memiliki apa ya, harmonis turunan harmoniknya. Jadi misalkan di sini gambarnya di bagian kiri atas, gelombang ini setengah panjang gelombang namanya ini. Nah, setengah panjang gelombang ini misalkan apa suatu digetarkan tercipta gelombang. Ketika gelombang yang paling atas ini muncul, sebetulnya di belakangnya gitu kan, di belakangnya itu ada harmonisnya gitu. Harmonisnya itu dia turun ke bawah ya, harmonis pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi kalau pertama di setengah panjang gelombang, berikutnya ada seperempat panjang gelombang, seperdelapan, seperenam belas dan seterusnya menuju ke mendek kan dia akan terus ke bawah gitu kan, makin apa, makin pecahannya tuh makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, sehingga ini mendekati skala molekuler. Batasnya di mana ini masih masih eh, dalam penelitian ya, masih hipotesis bisa sampai kemana. Nah, ini sebagai contoh eh, dulu mungkin kita ingat kalau handphone ya, ini kan ada antenanya nih panjang segitu. Kalau handphone sekarang kan nggak ada loh, kemana antenanya gitu kan. Sebetulnya itu karena memanfaatkan sifat ini, itu kan. Jadi kalau yang dulu itu ada antena misalkan ya, kalau 4G yang sekarang ini itu 11 cm panjang kayak begitu. Nah, teknologi sekarang frekuensinya nggak berubah banyak sebetulnya, masih di sekitar gigahertz segitu ya. Eh, Tetapi yang ditangkap oleh eh, handphone yang baru itu harmonik yang kelima, sehingga panjang antena itu bisa di dalam di itu hanya 7 mm. Jadi nggak kelihatan dalam casingnya saja gitu kan. Nah, ini sifat harmonik ini. Kenapa ini dibahas? Karena tadi, jadi kalau kita punya frekuensi suara, berarti kan ada harmoniknya. Nah, harmoniknya inilah yang nanti akan menuju ke skala molekuler gitu ya. Jadi dia kan tadi turun makin kecil, makin kecil. Jadi asalnya 11 cm turun 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 menjadi 7 mili. Sedangkan alam kuantum itu kan harus ada di level molekul skala besarnya. Jadi tadi kalau ada getaran suara ini mestinya sifat harmonik yang paling kecilnya ini seperti getaran dalam molekul di bawah ini, yang gambar di kanan bawah. Nah, jadi seperti ini yang di sini. Ketika seseorang berbicara, mengeluarkan suara itu kan, berbicara adalah suara itu adalah suatu vibrasi yang berasal dari getaran pada pita suara manusia, ya itu 80 Hz sampai 2000 Hz. Suara ini bergetar, dia memiliki harmonic frekuensi
yang menuju level molekuler sehingga dia bisa mestinya bisa mempengaruhi getaran di level kuantum karena harmonis tadi. Ini memang masih hipotesis, tetapi toh alurnya seperti itu. Kalau dia ada di level kuantum, maka dia bisa membentuk kuantum superposisi. Kalau dia di kuantum superposisi, ini kita di beberapa seri saya yang terdahulu, mungkin kalau ada teman-teman yang baru ikut, ini pernah dibahas yang cerita tentang eksperimen kucing Schrodinger. Ini kan ada realitas yang apa, superposisi realitas sehingga diyakini bahwa itu bisa dipengaruhi. Nanti kan realitas yang terbentuk yang mana gitu kan. Nah, di kucingnya kan dalam keadaan superposisi dia dalam keadaan hidup dan tidak hidup gitu kan. Nanti dia pada saat terjadi eh, intervensi dari pengamat, maka akan terjadilah antara satunya dia realitas hidup dan satunya realitas yang tidak hidup gitu kan. Nah, inilah prosesnya, eh, proses bagaimana suara dari kita bisa mempengaruhi realitas seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa itu ternyata suara bisa mempengaruhi realitas gitu kan. Nah, ini adalah beberapa peristiwa yang terkait dengan bagaimana kuatnya itu suara ya, power of word atau power of sound gitu ya. Dia bisa mengubah suatu keadaan. Nah, misalkan di sini ini kan secara apa? Secara alam biasa saja ini terjadi. Nanti kita lihat efek di apa? Di alam metafisiknya. Misalkan ini pada penobatan seorang raja, ini kan dia diambil sumpah kan. Eh, Dia mengucap itu. Pada hari ini saya eh, bersumpah untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang melindungi negaranya dan lain-lain. Itu kan sumpah seorang pemimpin ketika diangkat dia. Atau misalkan yang ini, deklarasi. Ini kan hanya membacakan teks sebetulnya. Eh, Bung Karno waktu itu, dia mengucapkan suatu deklarasi proklamasi. Tetapi bayangkan itu efeknya. Waktu itu penduduk Indonesia 150 juta orang itu langsung terpengaruh gitu. Enggak. Jadi realitas 150 juta orang ini langsung berubah gitu pada saat itu. Atau misalkan di pembukaan Olimpiade. Itu kan seorang presiden biasanya atau raja juga dia membuka ya. Dengan ini Olimpiade saya buka kan begitu dia mengucap. Ini salah satu contoh itu Olimpiade langsung berjalan atau dia mengucapkan sesuatu yang keputusan tentang misalkan waktu itu Napoleon misalkan dia mengucapkan bahwa eh, tanah-tanah bisa dimiliki oleh rakyat karena kan sebelumnya hanya bangsawan yang boleh memiliki. Itu terjadilah satu perubahan besar. Nah, ini kan sepertinya nggak terkait ke metafisik. Nah, kita bisa lihat yang di bawah ini ketika ada ikrar pernikahan, gitu kan. Ketika ikrar pernikahan, saya terima eh, menikah dengan kamu, misalkan begitu kan. Itu kan ikrar saja sepertinya. Nah, ini kalau orang yang bisa melihat, kan, ya, menurut orang yang bisa melihat, itu aura dua orang yang asalnya terpisah itu menjadi menyatu katanya. Jadi ya, menyatu. Nah ini nanti kalau ada yang indigo di sini atau teman-teman yang memang levelnya sudah bisa melihat, mungkin bisa membuktikan itu kan. Jadi kalau di level dua orang ini saja seperti itu, mestinya yang tadi itu ya di level metafisikanya ada sesuatu gitu ya. Pada saat deklarasi kemerdekaan, pada saat penobatan raja, itu bisa dilihat bagaimana aura dia melingkupi yang asalnya dia seorang diri, dia menjadi auranya melingkupi satu negara, jadi melebar gitu kan. Ini salah satu yang lain misalkan vonis hakim, tapi kalau ini mungkin biasa ya karena pengaruhnya hanya terhadap seseorang. Gitu ya. Seseorang diucapkan oleh hakim hukuman mati, ya ini langsung eh, realitas dia berubah gitu kan, meskipun ada proses. Tapi yang perkawinan ini yang apa bahwa suara itu langsung merubah realitas. Gitu. Ini yang terjadi perubahan state.
Nah, kemudian ini yang negatif habit. Nah, jadi ini ada beberapa habit yang terkait suara, saya cantumkan di sini. Jadi ini ada yang tanpa disadari misalkan memarahi anak dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini ya secara tidak sadar sedang membentuk realitas yang tidak baik, yang buruk terhadap anak tersebut gitu kan. Lalu yang kedua ini sama ya. Kalau yang gosip ya ini sebetulnya menanam bibit keburukan yang nanti bisa kembali ke orang yang bergosip tersebut. Ini sama dengan mengeluh gitu, mengeluh dengan kata-kata yang negatif ini juga sama. Sebetulnya dia ini sedang membentuk realitas terhadap dirinya gitu kan. Nah, lalu yang ini saya menemukan banyak dalam apa di YouTube ya, eh, narasi-narasi untuk relaksasi, untuk meditasi yang mengambil dari kitab suci itu sebetulnya. Dia merasa itu karena itu dari kitab suci dianggap eh, bagus-bagus saja. Padahal kalimatnya negatif gitu. Jadi aku tidak sakit, aku tidak miskin. Ini yang terkirim sebetulnya kata-kata tidaknya ini hilang gitu ya. Jadi sakitnya jadi yang terkirim meskipun itu dari kitab suci sekalipun gitu. Alam nggak peduli gitu ya. Alam ini hukum alam kan berlaku umum. Jadi memang harusnya positif. Jadi jangan mengambil kata sakit tapi aku sehat gitu. Aku berkelimpahan. Ini beredar banyak sekali di YouTube karena dia mengambil cuplikan dari kitab suci. Kadang-kadang nggak kelihatan itu tadi di tengah-tengah terselipkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, ini sebetulnya sedang membentuk realitas yang negatif. Kemudian ini juga yang habit yang banyak terjadi ketika ada masalah. Ini kan kemudian masalahnya terus curhat ke teman dan lain-lain ya. Ini sebetulnya sedang mengirim energi untuk memperkuat itu masalah-masalah yang terjadi itu semakin kuat gitu. Jadi memang jika ada masalah ya kecuali untuk konsultasi gitu ya. Kalau untuk konsultasi ya kan kita perlu perlu masukan, perlu pendapat. It's okay lah gitu kan. Tetapi kalau memang hanya keperluannya hanya untuk apa ya? Untuk hanya sekedar mengeluarkan unek-unek atau hanya sekedar ingin apa? Ingin berbagi masalah gitu. Nah, ini yang seperti ini sebaiknya kita hindari karena itu sebetulnya sedang memperkuat realitas yang jelek itu gitu untuk bukannya selesai malah semakin kuat untuk terjadi ya. Nah, makanya di lingkungan apa ini ada kejadian gitu yang apa ada ipar saya itu kan kebetulan ya. Jadi di kantornya itu ada seorang pengeluh gitu kan. Mengeluh lah segala terus ya itu ya terus ya membentuk energi yang sangat negatif sehingga akhirnya satu persatu ada yang resign dan dia ya terpa- terkena juga ikut resign ya akibatnya susah dapat kerja lagi gitu gara-gara si pengeluh itu. Nah, ini yang terakhir, ini yang saya amati dan ini sangat menyedihkan sebetulnya. Jadi di televisi Indonesia ini kalau beberapa tahun yang lalu isinya gosip, sekarang ini berita kriminal yang sudah dimulai dari sejak pagi-pagi hari ini hampir di semua channel TV ini. Padahal ini ya, berita kriminal itu adalah yang sudah menjadi entertain ini sedang membroadcast energi negatif sebetulnya itu siaran-siaran seperti ini. Dan satu hal lagi yang disebarluaskan bukan informasi sebenarnya itu adalah ide-ide baru untuk para kriminal untuk mencoba tindakan kriminal semacam itu. Kalau diamati, kita amati, ini yang paling menyedihkan saat ini ya. Jadi pada saat di broadcast itu sebetulnya ya mereka ratingnya ya tinggi gitu. Makanya kenapa satu TV apa eh, menyebarkan seperti itu, yang lain ikut karena ratingnya tinggi ya. Tentu saja lah, yang negatif ini kan memang lebih mudah lah untuk menyebar ya. Dan yang menjadikan itu menjadi ide tindak kriminal ke orang kriminal di tempat lain yang asalnya nggak teride. Kan sama pada saat kita misalkan ada bisnis ya, ada orang sharing ide bisnis. Nah, itu kan orang ada yang mencoba meniru ide bisnis tersebut. Jadi bisnis ini sama gitu, yang ide kriminal. Ini yang bukannya menjadi semakin apa?
waspada, tapi yang kriminalnya yang semakin banyak untuk nyontek ide tersebut. Oke, itu tentang yang negatif. Lalu ini power of sound ini suara yang bisa membentuk realitas juga. Sebetulnya ini terjadi juga di hipnotisme. Nah ini ya. Jadi ini kan misalnya pakai bandul gitu ya hipnotis itu kan. Nah ini banyak yang mengira kekuatannya itu dari bandul gitu atau kadang-kadang digambarkan kekuatan mata, mata memandang di apa dipelototin gitu kan. Padahal enggak gitu loh. Itu mata itu hanya untuk mengalihkan perhatiannya saja. Kan dia ngomong si itu, sugesti ya. Jadi power of sound loh itu, hipnotisme itu pada saat orangnya lengah karena dia memperhatikan bandul, sugesti kekuatan yang diucapkan seseorang eh, apa si yang mengirimkan hipnotisnya, power of sound-nya itu loh yang masuk energi. Ini kan engineering, energi engineering masuk sehingga terciptalah suatu realitas semu. Jadi kan orang yang terkena itu dia masuk ke dalam suatu realitas semu gitu. Sehingga yang kan ada yang misalkan kalau di show-shownya Romy Rafael itu sendal dianggap roti lah dan lain-lain begitu kan. Ya karena dia melihat masuk ke realitas semu itu contoh nyata gitu, bahwa suara itu sebetulnya eh, apa merekayasa energi gitu kan. Nah, itu yang yang show atau yang negatif lah ya. Tetapi ini bisa juga untuk yang positif. Jadi sebetulnya pada saat self hypnosis kalau yang banyak dipelajari kan ada sugesti yang masuk ke bawah sadar seperti itu. Tetapi sebetulnya itu lebih daripada sugesti sebetulnya kalau yang positif ini ya. Karena kan tadi dia membentuk suatu suatu realitas yang asalnya orangnya misalkan gampang eh, gampang stres lah. Karena dia gampang stres, lalu dia self hipnosis gitu kan. Dia dia ucapkan sugesti atau dia baca baca sugesti afirmasinya. Dia masuk ke bawah sadar, ya, tetapi itu sekaligus mengirim energi eh, ke level kuantum fonon tadi sehingga terbentuk suatu realitas yang baru di mana tingkat stres itu memang akan turun seperti itu. Lalu berikutnya adalah memberikan pujian yang tulus. Ini saya tampilkan mudah-mudahan bisa eh, di kalau Anda di sini yang apa masih muda, masih karirnya masih lama lah gitu ya. Ini salah satu kunci dalam kesuksesan karir gitu ya. Memberi pujian dengan tulus itu merupakan olah energi loh itu sebetulnya. Jadi eh, ketika energinya itu dikirim diterima oleh yang menerima itu kan nanti akan apa dia akan sukacita semangat dan lain ini sebenarnya menanam bibit baik gitu kan menanam bibit baik tetapi sekaligus memantulkan energi kembali kepada orang yang mengirimkan pujian tersebut ini sebetulnya salah satu kunci sukses dalam berkarir kalau ada anak yang rekan-rekan di sini teman-teman sih ada anaknya yang masih berkarir panjang bisa disampaikan ya memberikan pujian. Kemudian doa ini juga sama, ini itu sebenarnya mengirimkan energi positif yang ini bisa lintas dimensi bahkan kepada tadi ibu siapa tadi yang sharing mengirimkan pada yang sudah di dimensi lain gitu ya. Ini dengan doa. Lalu satu lagi afirmasi yang disuarakan. Jadi ini tiap pagi Bu Oti sering selalu mungkin ya kirimkan afirmasi ini memang sebaiknya disuarakan. Mengapa demikian? Nah, ini kita akan bahas di berikutnya. Tadi kan apa? Nah, di sini ada yang namanya semedi mata atau meditasi afirmasi. Jadi disuarakan tadi ini kan sesuai tadi kan, karena suara tadi akan membentuk harmoni, harmoninya akan turun ke level molekuler sehingga terbentuk vibrasi fonon yang bisa mempengaruhi realitas. Ini ada semedi mantra yang ini sebetulnya salah satu variasi dari yang pernah saya sampaikan buat yang nggak bisa-bisa. Beberapa waktu yang lalu ada yang apa yang bertanya
Kalau nggak bisa visualisasi bagaimana kan gitu kan? Ya ini alternatifnya gitu. Kalau tidak bisa visualisasi atau ada realitas yang susah divisualisasikan gitu. Misalkan ada masalah yang ingin diselesaikan, lebih lebih efektif jika kita tidak visualisasikan, bisa dengan afirmasi itu bisa gitu ya. Ini caranya. Jadi ini buat latihan ini ada pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, latihan semedi atau meditasi buat yang nggak bisa-bisa, termasuk saya itu yang nggak bisa-bisa itu kan. Jadi memang kita review sedikit. Jadi dari persiapan itu menempatkan posisi duduk di tempat yang nyaman, kemudian latihan nafas kan, untuk kita rileks, kita fokus ke nafas, tarik nafas panjang gitu kan. Lalu kita melatih tubuh untuk mengatasi panca indera, baru nanti kan kita melatih menjadikan pikiran yang berisik dengan cara mengamati gitu kan. Nah, setelah itu baru nanti kita pilih bisa visualisasi, bisa observasi. Nah, kalau yang ini kita nggak perlu, biarin aja lah pikirannya berisik, biarkan saja. Jadi ini bisa lebih cepat kalau yang nggak bisa-bisa tadi. Jadi pikirannya rame ya biarkan, nggak masalah. Karena kita asal kita sudah bisa duduk 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 tenang aja gitu ya, sedikit rileks. Jadi kalau masih dalam keadaan emosi dan lain-lain ya susah gitu kan. Jadi kita relaksasi dulu, biarkan nafas dulu, tarik nafas itu kan, sehingga agak tenang aja lah, cukup seperti itu. Kita baru masuk ke yang langsung masuk ke afirmasi. Jadi tahapannya pertama itu kita tuliskan dulu satu kalimat atau satu paragraf, eh, masalah yang diselesaikan atau realitas yang ingin diwujudkan. Ini usahakan dihafal, tidak dibaca gitu kan itu. Kalau nggak hafal ya dibaca nggak apa-apa. Tapi lebih lebih baik dihafalkan kan cuma satu dua baris saja begitu. Lalu pilih satu chant gitu atau satu kalimat yang sudah umum yang sering dipakai dalam ritual. Kalau yang Muslim misalkan dipilih Al-Fatihah, kalau di yang agama lain mungkin ada doa doa harian lah atau doa pagi yang memang rutin dibaca. Itu kita pilih salah satu. Lalu kita siapkan peralatan di sini ada tasbih kalau itu Rosalio ya namanya atau mala kalau dalam Buddhis kalau nggak salah. Eh, atau bisa juga pakai counter di sini ada. Nah, ini untuk menghitung. Ini untuk apa? Jadi kita untuk setting itu, untuk setting misalkan kita mau berapa lama nih meditasinya. 30 menit kah atau 100 hitungan counter atau satu putaran tasbih. Ini untuk hanya alat saja. Nah, caranya sekarang adalah jadi kita lakukan chanting tadi ya, diucap berulang-ulang tadi yang di eh, bait yang diambil dari kitab suci tadi ini bisa 3 kali, bisa 7 kali. Nah, jadi nanti selang-seling setelah 7 kali baru kita ucapkan keinginan atau realitas yang ingin kita wujudkan. Kita ucapkan gitu kan keinginan tersebut. Nanti balik lagi yang 7 putaran yang dari kitab suci gitu kan, 7 putaran. Ini bisa juga kita bikin kalimat kalau kita punya doa harian yang sudah kita rutin dipakai bisa dipakai juga. Kita ucapkan itu nanti selang-seling jadi setelah 3 nanti masuk ke yang realitas yang ingin diwujudkan, balik lagi dan seterusnya. Pada saat kita mengucapkan realitas tadi itu lakukan dengan rasa sukacita seolah keinginan tersebut sudah terwujud gitu kan seperti itu. Jadi terus diulangi sampai waktunya habis, misalnya 30 menit atau kalau pakai timer atau kalau counter ya sampai counternya mencapai 100. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa saya sampaikan karena saya lebih sering ini sebetulnya ya selain dengan visualisasi. Nah, ini kenapa ucapan berulang ya. Jadi ini terkait ini sudah pernah disampaikan juga ini prinsip dari quantum tunneling gitu kan. Jadi ini kan kalau quantum tunneling ini kan kita orang biasa lah ya, kebanyakan kita ini masih di level yang biasa-biasa saja. Ini kan seperti orang mendaki gitu kan, lalu dia harus loncat gitu kan. Nah ini kan susah gitu ini ya. Tetapi di quantum tunneling kan ada eh, kalau kita quantum probability-nya di sini di sisi kiri. Kalau yang kanan ini
yang apa probability yang di level yang lebih tinggi. Nah, itu kan kita tadi berulang, berulang, berulang mengirimkan sinyal ke alam semesta ini. Sehingga ada satu kesempatan di satu titik bahwa di momen tertentu itu masuk gitu kan. Jadi kalau tadi kita ngucap sekali itu kan masuk ke apa? Ke level kuantum ya belum tentu terjadi gitu. Tapi dengan kita berulang, berulang, berulang nanti terjadilah peristiwa kuantum tunneling sehingga apa yang diharapkan itu terwujud. Jadi kalau tadi ada apa superposisi dari realitas, realitas yang positif itu yang menjadi kenyataan gitu kan. Nah ini tadi apa meditasinya ini bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalkan 7 hari atau 21 hari atau 40 hari. Ya ini tergantung, biasanya tergantung dari masalah yang ingin dituntaskan gitu. Kalau yang ringan misalkan 7 hari juga biasa terwujud. Kalau yang berat ya mungkin sampai 40 hari. Lalu apakah ini boleh terputus atau tidak? Kalau saya pribadi tidak boleh terputus itu. Kalau 21 hari ya 21 hari utuh. Tapi ada beberapa pendapat yang mengizinkan gitu kan 21 hari. Sebetulnya mungkin kalau kalau apa bolosnya cuma 1 hari mungkin bisa lalu. Tapi kalau bolosnya seminggu ya lebih sebaiknya diulang gitu ya. Kalau saya pribadi sih harus utuh. Lalu ini sebetulnya pengulangan ini juga berlaku untuk metode meditasi yang lain, misalkan metode visualisasi atau yang observasi gitu ya. Jadi bisa dipilih jangka waktu 7 hari, 21 hari dan seterusnya. Nah ini budaya membaca mata ini sebetulnya sudah ada sejak sejak di berbagai budaya. Ini bukan dikoreksi kalau saya tidak sesuai gitu ya karena eh, mungkin pengetahuan saya juga terbatas itu. Jadi ini diwiri dalam tarekat tertentu. Jadi ada, tetapi di dalam budaya-budaya tadi ini nggak diarahkan untuk mencapai sesuatu gitu. Dia biasanya untuk memuja memuja dewa atau untuk kalau kita ya di dalam agama misalkan untuk bersyukur, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak diarahkan. Kalau yang sebelumnya saya paparkan kan kita mengharapkan sesuatu kecuali yang nanti yang di bawah itu ada yang laksmi ya. Jadi misalkan yang pertama ini wirid dalam tarekat tertentu. Ini ada tarekat. Jadi tidak semua Islam mengikuti ini. Ini ada apa eh, sebagian yang namanya perguruan atau tarekat dia wirid. Nah, dia wirid namanya wirid gitu. Jadi mengucap satu kalimat pujian kepada Tuhan begitu kan. Nah, nah ini yang sedikit fenomena yang jadi bahan apa ya guyonan di medsos. Ini wiridnya jadi seperti ini, bergoyang-goyang seperti ini, malah goyangnya apa seragam begitu kan. Ini malah ada yang ini eh, pada saat posisi goyang ini tiba-tiba dia berdiri jadi goyang dangdut begitu gitu kan. Sebetulnya itu adalah salah kaprah sebetulnya. Jadi sebetulnya yang aslinya ini kan tidak bergoyang di apa ini kan digoyang-goyangin kalau ini gitu kan. Aslinya itu kan seperti meditasi biasa gitu. Jadi pada saat kita meditasi afirmasi tadi eh, nanti kita bisa bisa masuk loh ke dimensi lain gitu. Jadi kita itu kesadaran kita itu apa eh, berpindah jadi masuk gitu. Atau pas pada tahap awal itu sebenarnya goyangan dari putaran cakra mahkota sebetulnya. Jadi goyangannya halus aslinya itu. Jadi itu jadi kalau kita baca gitu nanti bisa tiba-tiba apa terjadi astral projection itu bisa terjadi. Jadi astral projection padahal di mulut kita tetap baca. Makanya tadi tapi yang ini kalau yang tanpa apa tanpa ada keinginan gitu ya biasanya. Jadi kita baca begitu nanti di satu titik tiba-tiba terjadi astral projection gitu. Nah, goyangnya goyangan karena cakra mahkota. Tidak seperti yang ramai di medsos ini gitu kan. Jadi bahan guyonan malahan gitu. Kok seragam gitu kan. Lalu ada juga yang di apa di Tibet ini ada apa di Tibet ini apa chanting seperti itu. Kemudian di Kristen ini saya menyaksikan waktu pemakaman
Paus Fransiskus kemarin itu kan ada. Jadi memang pada saat prosesi itu ada satu satu yang apa terus berulang dibacakan pakai bahasa Latin waktu itu kan. Nanti kalau salah, salah atau mau dikoreksi. Atau di upacara-upacara adat juga sama dukun adat itu kan bacanya kan begitu dia diulang, diulang, diulang. Nah ini salah satu yang eh, di Hindu India tradisi India Hindu ini ada Laksmi mantra. Laksmi mantra ini kan satu kalimat diulang-ulang ini untuk apa? Untuk eh, keberuntungan dan keberlimpahan. Ini yang tentang apa? Membaca mantra. Hanya di kita kan malah eh, sekarang tidak populer lah gitu kan. Lebih banyak yang visualisasi. Tetapi ini saya sudah mencoba sendiri, malah lebih sering pakai yang ini. Nah, kemudian salah satu yang sering ditanyakan ini terkait bagaimana kalau dibacanya dalam hati saja itu yang pagi-pagi dikirim buat itu afirmasi udah dalam hati saja atau niat saja atau dibaca begitu. Jadi gini, sebetulnya ini bisa itu niat, tetapi ini perbandingannya adalah seperti ini yang roller coaster ini. Jadi kalau niat atau dalam hati itu energi potensial dia itu diem di atas gini. Ada fungsinya ada ya, kita manfaatnya ada. Misalkan di posisi puncak tadi bisa melihat hamparan pemandangan yang indah dan lain-lain kan di sana. Nah, tetapi dia ya diam di situ. Jadi berbeda dengan kalau dibacakan atau diucap ya, disuarakan. Ini kan seperti energi kinetik yang mengalir dia gitu. Jadi kalau diucapkan itu kalau hanya dalam hati saja itu energi potensial yang statis sehingga perlu waktu yang lebih lambat untuk bisa mempengaruhi realitas. Berbeda kalau diucapkan atau disuarakan. Itu adalah wujud energi yang nyata seperti energi kinetik yang bisa dirasakan gitu ya. Nah ini ada animasinya dari salah satu film itu. Jadi energi suaranya langsung bergerak. Tadi langsung suara dikeluarkan menggetarkan udara dari pita suara, langsung dia menggetarkan udara itu ada harmonisnya, harmonisnya menggetarkan atom di level kuantum fonon sehingga dia langsung mempengaruhi realitas. Jadi mekanismenya ini nyata gitu kan. Kalau suatu langsung gitu kan. Nah, memang ada yang ada teorinya juga power of niat itu ada yang menulis. Betul, tetapi itu kan baru efektif untuk orang-orang yang sudah di level tertentu. Nah, untuk kebanyakan orang biasa ya udah usaha aja susah kok gitu kan. Apalagi hanya niat gitu. Udah usaha aja belum tentu terwujud gitu. Ini niat saja gitu. Ya jadi lebih baik kita coba dulu deh gitu kan. Nggak bisa visualisasi, dicoba dulu gitu. Belajar dulu. Memang di awal-awal pasti banyak yang kesulitan gitu. Tapi kalau kita coba lagi, coba lagi, coba lagi, ya peluang untuk terjadi itu kan menjadi lebih tinggi. Even itu berantakan meditasinya, tidak apa-apa. Ada quantum tunneling yang meskipun berantakan meditasinya, berantakan apa visualisasinya, berantakan afirmasinya, tapi itu tetap lebih powerful ya untuk bisa membentuk realitas. Kalau sudah cukup tinggi, atau orangnya sudah terbiasa niat saja terjadi ya bisa-bisa saja gitu kan orang yang sudah itu pun sudah berlatih sebetulnya dengan niat saja terjadi dengan niat saja terjadi gitu nah ini nah untuk sebagai penutup nah ini saya cerita sedikit tentang robot ini dalam robot itu secara engineering terbagi dua mekanisme yang pertama adalah sensor dan yang kedua adalah aktuator sensor ini dia untuk mendeteksi eh, keadaan di sekeliling si robot. Ada sensor posisi, ada sensor gerak. Jadi kalau ada yang bergerak di sebelahnya, robotnya tahu gitu kan. Sensor panas, ada panas, sensornya, oh ini api di sana toh, dia nanti bisa memadamkan apinya. Atau sensor cahaya, itu sensor. Aktuator tadi, si 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 robot ini tugasnya apa? Bisa untuk berpindah tempat kalau dia ngangkat barang, atau gergaji kalau dia menemukan misalkan robot di hutan, apa di semak-semak. Oh ini ada robotnya kan deteksi tuh ada semak dia gergaji atau pistol laser misalkan kalau untuk robot perang gitu kan. Nah, itu robot. Kalau manusia bagaimana?
Nah, ini manusia ini sama sebetulnya. Dia punya sensor dan punya aktuator. Sensor manusia adalah panca indera, sudah sering dibahas panca indera manusia ada macam-macam itu di sekolahan lah ya. Nah, aktuator yang jarang dibahas malah ya. Nih, aktuator itu yang kita sekilas itu kan kaki untuk berpindah, tangan untuk bekerja. Dan ini yang sering dilewatkan. Aktuator itu suara kita itu adalah aktuator untuk mengirimkan informasi. Ini adalah satu-satunya instrumen di mana kita ingin menyampaikan pemikiran, perasaan, segala hal gitu ya. Itu satu-satunya cara ya hanya dengan bicara gitu kan. Nggak ada lagi cara. Jadi alat utama untuk berinteraksi dengan entitas yang ada di luar dirinya. Begitu pentingnya atau begitu powerfulnya itu yang namanya suara. Sehingga saya hari ini bisa sharing juga karena saya menggunakan suara. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas gitu ya. Dan mohon maaf jika ada informasi yang sedikit keliru, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bu Oti. Terima kasih. Ini daftar pusakanya. Terima kasih Bu Oti. Terima kasih banyak Pak Limar. Ini sesi yang luar biasa ya Pak ya. Kita belajar dari yang kita hanya dengar tentang kekuatan suara, tetapi Bapak menjelaskan secara ilmiah bagaimana hubungannya. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi daging semua ini Pak. Terima kasih. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian ya, bila ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada Baik, pertanyaan sudah mantap berarti Bu. sepertinya terkagum-kagum, terpesona, jadi bingung apa yang akan ditanyakan. Selamat pagi Pak Lima. Iya. Selamat pagi. Itu berat. Sebelum sebelum masuk udah saya pelajari apa itu fonon, foton. Nah, ini Pak, jadi yang saya tanyain kaitannya sama katakanlah kayak kata-kata sakit atau tidak sehat gitu. Kata-kata kenapa apa perannya apa penjelasan secara ilmiahnya kenapa kata-kata tidak itu seolah-olah kayak hilang gitu Pak di semesta. Gitu Jadi aja memang sih Pak. ya ya sebetulnya kan begini. eh, kita sesuatu misalkan ya itu memiliki banyak bentuk gitu ya. Jadi gini, misalkan eh, sakit, sakit, sakit ini bisa divisualisasikan nggak? Bisa toh sakit atau uang Mm-mm. banyak uang bisa divisualisasikan? Bisa. Eh, terus misalkan kecelakaan ya misalkan bisa divisualisasikan? Bisa ada bentuknya. Tapi Bisa. sekarang tanpa ada Iya. apa-apa kita bilang tidak saja nggak pakai apa-apa. Hmm. Coba visualisasinya apa? Kan nggak Oh ada iya, iya. abstrak dia. Dia para kiri. Hmm. Halo? Oh ya, Oke. Iya. ya jadi gitu karena Iya, iya, iya. nah, nanti kalau ke sana itu nanti energi semua tuh ada bentuk-bentuknya. Jadi ada visualnya. Jadi eh, seperti tadi kan energi bisa dibentuk materinya gitu. Tapi kalau kata-kata yang tadi tidak saja atau kata-kata sambung lah kalau dalam bahasa kan ada dan dan ini ya Mm-mm. susah gitu kan dan Iya, apa iya. gitu kan. Nggak ada maknanya ya. Nah, ini Jadi dia hanya kata sambung kan. Pada saat beli mm-mm. sendiri nggak ada gambarnya kalau di searching di Google searching apa Mm. dan doang ya nggak muncul gitu atau yang muncul yang lain gitu. Tidak gitu kan. Berarti iya, iya, iya. Iya, paham, paham. Baik, Mak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mak Bima. Terima kasih Bu Sohibah, terima kasih Pak Limar. Ini ada dari Pak WP, apa bisa minta materi hari ini? Oh, nanti dikirim
materinya. Seperti biasa kan dikirim di grup. Iya, betul, betul. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Maria Van. Suara dari singing bowl bisa menyatukan jiwa dan tubuh, berarti juga karena fonon ini ya, Pak? Gimana Bu? Pertanyaan? Suara suara dari singing bowl. Oh, Singing singing bowl bowl. ya bisa menyatukan jiwa dan tubuh, berarti juga karena fonon ini ya, Pak. Iya betul betul. Jadi eh, kan memang ada suara-suara tertentu ya, seperti suara om gitu, yang memang dia memiliki energi tertentu gitu kan. Eh, Mekanisme fonon ini adalah salah satu mekanisme saja gitu, mekanisme. Tapi kalau yang tadi bisa dengan apa memang sudah terbentuk dari sananya gitu, sudah terbentuk, sudah dibentuk oleh alam itu sendiri gitu kok. Jadi kalau ini kan tadi bagaimana cara kita memahami dari suara menjadi realitas. Tapi kalau yang seperti se- gampangnya kan tadi ada prolog ya, ketika Tuhan bersabda, itu langsung terjadi begitu saja. Tentu tidak melalui mekanisme ini gitu. Karena dia di level Tuhan, toh di level Tuhan. Ada suatu perbedaan. Seperti tadi, apakah singing bowl bisa menyatukan mekanismenya? eh, Kayaknya bukan dari mekanisme kuantum fonon deh gitu. Tapi memang sudah tercipta seperti itu gitu. Kalau jawaban saya seperti itu. Apakah ini menjawab Bu Maria? Iya, terima kasih ya Bu. Baik, Terima baik, terima kasih Pak. kasih. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Pak Limar. Ada lagi pertanyaan? Izin, izin tanya, Bu Ati. Monggo, monggo silakan. Eh, Pak Limar, sebenarnya bukan tidak semata-mata bertanya, cuma mau sharing aja. Karena dalam hati saya itu bertanya-tanya, ya Allah kejadian yang sama kok terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terus tidak selesai-selesai gitu-gitu. Ternyata ya dari kesalahan sendiri, saya sering sekali cerita ke teman-teman atau relasi atau eh, rekan-rekan yang lain kalau misalnya ketemu dan bertanya gitu saya itu cerita bahwa proyek ini ditipu, proyek itu ditipu, proyek ini dicurangin, terus mau tender harus bayar uang dulu, ke sana bayar uang dulu, selalu cerita begitu. Ternyata akhirnya terulang lagi, ikut tender harus bayar lagi, nggak jadi lagi. Seperti itu terulang lagi karena ternyata secara teori Pak Limar tadi bahwa apa-apa yang diceritakan itu akan menguatkan sesuatu yang terjadi tadi. Nah, itu yang saya alami ternyata ya Pak ya. Cuma untuk misalnya nih, untuk diskusi sama suami, itu bagaimana ya Pak? Karena saya sering begini, jangan diambil, jangan ikut, nanti akhirnya ditipu lagi. Pasti begitu. Nah, untuk kata-kata yang biar indah itu bagaimana ya Pak Limar ya? Terima kasih. Ini memang perlu pembiasaan ya. Pertama menceritakan ini ke orang lain dulu deh, dihapus dulu, gitu kan? Hmm. Dihapus. Lalu nanti misalkan bicara dengan tim ya, dengan tim kan mau nggak mau tuh Hmm. harus dibahas gitu kan, nggak bisa Iya. nggak. Mm-mm. Nah, tetapi di situ kita lihat kan kalau dalam satu proyek ada yang namanya mitigasi resiko, Mhm. mitigasi. Nah, kalimat negatif dihindarin deh pada saat diskusi itu ya. Mhm. Tapi di dalam mitigasi resiko ini resikonya apa? Oh, ini itu kan bahasan bahasan yang tanpa emosi ya. Iya. Itu biasanya nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Kita membahas resiko tanpa emosi, lalu ada mitigasinya gitu. Kayak tadi misalkan ya kalimat jangan diambil, jangannya hilang loh itu. Diambil toh jadi Hmm. diambil dan terus karena sudah dibentuk energinya untuk banyak masalah ya terjadi. Jadi kita biasa membuat mitigasi resiko. eh, Biasanya kan mitigasi resiko itu dari berbagai aspek.
dari aspek keuangan, waktu, sumber daya, terus ada aspek internal kan begitu. Itu kan kita ditulis toh, jangan tidak Hmm. didiskusikan, betul-betul Ya. ditulis, ada toolsnya, itu Mhm. ada toolsnya ada. Kebetulan saya juga sering main di project gitu kan, Ya. ngerti lah gitu ya, yang Hmm. tadi Hmm. Painter segala macam. Nah, dan itu seringkali memang mitigasi resiko ini tidak di, saya nggak tahu nih ya, kalau Bu Mhm. Hari ini apakah Hmm. betul ditulis secara detail, Mhm. dibahas, didiskusikan secara profesional, itu nggak apa-apa gitu yang seperti itu. Hmm. Karena yang tadi itu ada unsur perasaan loh ya, ada Ya. unsur perasaan ini apalagi pada saat kita cerita Mhm. saya ditipu, waduh itu perasaan di Mhm. sini itu kan Hmm. apa sih Mhm. sangat diperkuat Ya. dengan rasa nyesel, dengan rasa kesal gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, ini yang nggak hilangkan, Ya. satu, Ya. hilangkan kebiasaan kebiasaan apa namanya, menyebarkan itu. Dua, Mhm. perasaan dihilangkan sehingga kita hanya bicara secara Mhm. profesional, Ya. dan itu memang wajib dilakukan yang namanya mitigasi resiko. Jadi kita tanpa emosi, Mhm. dan memang ada kata-kata yang tidak bisa dihindarin, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya kita rubah, kalimatnya dirubah gitu. Diperhalus lah gitu kan. Mhm. Jadi kalau misalkan ada misalkan apa, eh, proyeknya terlambat, ya kata terlambatnya kita ganti ini perlu waktu tambahan atau Mhm. langsung aja ini waktunya pastinya ada spare waktu. Nah itu kan Mhm. ngomong waktunya proyeknya terlambat. Mhm. Yang kita pakai kan spare waktu Mhm. 2 minggu gitu. Spare waktu atau tadi misalkan eh apa, dolar. Wah ini dolarnya nanti melambung gitu kan. Ya kita ngomongnya kan kita coba hedging dolar. Kan bahasa sama sebenarnya, hedging dolar itu kan ngitung Iya. prediksi toh, hedging Iya. eh, berapa persen di depan. Jadi sebenarnya kalau di mitigasi risiko ada tools-tools yang nggak nggak apa ya, nggak kasar lah gitu, nggak bilang Mhm. rupiah hancur ya, jangan gitu ngomongnya gitu kan. Mhm. 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 Eh, Kita harus melakukan hedging, kita harus menambah spare waktu, kita harus, kalau cadangan pekerja gitu nambah berapa, Mhm. gitu mungkin Bu Hari. Mhm. Oh iya, terima kasih. Ya, sebelumnya nggak ngerti sama sekali ilmu ini, Pak. Jadi ya ngomong dengan emosi, ngomong dengan kesel, itu tuh sudah hampir makanan setiap hari ya. Wah ya, Nah, itu mah terima kasih otomatis. ilmunya. Ya, terima kasih ilmunya. Jadi membuat kita lebih baik dan lebih bisa sabar dan mudah-mudahan lebih bijaksana ya, Pak. Terima kasih Iya, sekali ilmunya. Selamat pagi. bagi Baik, Atmanamaste, silakan Bu Diana. Atmanamaste, mana Pak Mas Atmanamaste. Teh. Limar. Ya, Kalau begitu memang benar ya. Kadang-kadang orang misalnya perkawinan pertama kurang bagus, kalau dia bilang lelaki semua jahat, apa gitu, semuanya tukang tipu, apa. Jadi dapat suami lagi, dapat suami sama lagi karena ngomongnya dalam persepsi dia begitu terus ya. Betul sih. Kalau eh, bagaimana Pak kalau misalnya kita mau jual rumah atau mau sewain rumah, bagaimana kita afirmasinya? kalau jual rumah dan sewa rumah kan afirmasi positif aja. Kita mau jual rumah supaya ada pembelinya gitu, Iya Bu, ditulis di afirmasi aja. Rumah saya terjual dengan harga yang yang bagus. bagus, yang uangnya bermanfaat untuk kehidupan saya, untuk usaha saya gitu. Biasanya Iya, outputnya ditulis Bu. Jadi uang iya, saya laku, rumah saya laku dengan harga yang baik. Terus output kesananya apa? Bermanfaat, bermanfaat untuk kehidupan saya, untuk memajukan usaha bisnis saya berikutnya gitu kan. Jadi iya, satu paket, kalau saya begitu iya, gitu ya. Jadi outputnya dicantumkan, uangnya ini menjadi iya,
supaya nanti tidak apa tidak supaya bermanfaat lah gitu uangnya itu. Iya. Kalau mau sewain rumah gimana? Ya sama Bu, rumah saya lah Sama ya. se- Supaya rumah saya, ada peminat, iya ada bisa rumah saya tersewa. eh, rumah saya nyaman, rumah saya nyaman, laku untuk disewakan eh, ke orang yang baik, dua orangnya yang baik sehingga Orang uangnya baik-baik bermanfaat. yang Iya, menyewa gitu. iya, Orang di baik-baik yang ya, menyewa. disewa. Semoga nggak ada semoganya ya. Oh enggak pakai Rumah semoga. saya nyaman, Enggak, ya nggak pakai, enggak pakai semoga. Enggak pakai semoga. nggak pakai semoga. Iya. Nah, ada lagi satu pertanyaan nih. Bukan ya pertanyaan dengan Bapak. Berarti kalau teman-teman saya nih di sini banyak kan orang-orang gereja. Maaf aja nih ya, di Amerika itu orang yang gelap itu banyak sekali. Mereka jadi mencurahkan hidupnya itu ke Tuhan Yesus. Jadi benar-benar kayak, aduh Tuhan kasih aku kerjaan, Tuhan kasih aku. Jadi yang apapun dari mulutnya itu udah kayak ini orang udah kayak kesurupan. Saya bilang maaf aja nih ya, mungkin saya kasar. Jadi aku lihatnya berarti manjur dong. Dia karena nggak udah bener-bener loncer di mulut dah. Udah setiap saat loncer banget di mulut. Tuhan kasih dia uang, kasih dia pekerjaan, kasih dia apa itu udah mungkin loncer banget di mulut. Berarti jadi manjur bener dong ya. Ya, jadi gini Bu, eh, eh, kita itu manusia ya, orang lah people ya, orang-orang ini levelnya bermacam-macam levelnya. Nah, jadi ada level yang memang perlunya masih seperti itu. Katakanlah di level dia nggak bisa di sharing seperti ini yang nggak masuk gitulah ya. Ada di level-level, Iya, karena banyak level gitu. Di levelnya dia itu atau mereka itu ya levelnya begitu. Di situ ada kebaikan, ada keburukan, ada apa manfaat yang bisa mereka ambil. Jadi dapatkan. dapatkan. Katakanlah ini mohon maaf misalkan di kelas pemulung lah misalkan ya mohon maaf nih. Ya, semacam itu untuk makan aja pusing gitu kan. Eh, Belum lagi dipalakin preman lagi gitu kan. Di level semacam itu satu-satunya mungkin ya satu-satunya cara itu ya dia teriak meminta tolong kepada siapa? Nggak bisa kepada orang lagi, nggak ada yang dengar. Ya satu-satunya harapan dia kepada Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Itu sama fenomena tadi di Islam, di Kristen sama. Jadi nggak bisa Iya, dengan kamu afirmasi nggak bisa. Itu ya udah kamu teriak aja. Nah, kenapa mereka teriak aja? Minimal beban hidupnya itu berkurang. Minimal ada iya, tercah cahaya yang mereka lihat. Jadi meskipun itu iya, menurut kita ilusi terserah dah, tapi menurut mereka itu adalah harapan satu-satunya. Tugas kita, iya. tugas yang sudah apa, yang sudah diberikan anugerah berlebih itu membantu gitu, gitu loh. Mekanismenya begitu. Jadi ada yang gamenya tuh seperti itu memang di level mereka memang mereka menunggu menunggu uluran uluran tangan. Iya, iya, betul, heeh, betul, heeh. Itu yang aku lihat. Jadi kayaknya eh, bener-bener ini kok udah kayak maaf aja dah saya kasar ngomongnya, bukan kasar. Menurut pandangan saya bingung. Ini kok kayak pada kayak kesurupan ini. Kadang-kadang sampai sampai bersimpu, menyembah-nyembah, sampai sampai kita ngelihatnya aja merinding kadang-kadang.
Ya betul Bu, karena itu Heeh, satu-satunya heeh, jalan gitu. Daripada daripada iya, kasarnya mengambil jalan yang lebih jelek ya. Misalkan iya, dia masih mending ke situ dah ke gereja daripada misalkan pergi ke tempat mabuk lah iya, atau ya atau iya, misalkan iya, dia betul, betul. melakukan Heeh, melampiaskan dengan cara menembaki orang-orang di jalan kan sering tuh di Amerika itu kan. iya, betul, Terus betul. karena Heeh, dia stres dia bawa pistol langsung dia nembak orang di mall. Nah, itu kan masih makanya tadi di level-level itu diarahkan untuk berteriak kepada Tuhan karena alternatif yang lain lebih jelek gitu. iya. Kalau dia Heeh. tadi Tapi nangis-nangis menurut gitu. saya ini ada manjurnya juga. Jadi mereka selalu bilang Tuhan Yesus ngomong sama aku. Tuhan Yesus ngomong sama aku. Aku bilang kok semuanya bilang Tuhan ngomong sama dia. Aku sampai ngelihatnya bingung sendiri. Tuhan kasih aku tahu. Tuhan kasih kamu taunya gimana? Roh Kudus. Roh Kudus selalu Roh Kudus ngomong sama dia, selalu Roh Kudus ngomong sama dia. Saya bingung ngelihatnya kok semua Roh Kudusnya ngomong sama dia. Ya, Bingung mohon saya. maaf Bu Diana. Mohon maaf Bu Iya, Diana. Tadi sudah terjawabkah ya dengan Pak iya, Limar? Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. iya, oke, oke, Iya, baik, oke, mohon maaf. oke. Baik, Ah, ah, terima kasih banyak Bu iya, Diana. ah, ah, Pak, terima kasih. Iya. masih ada pertanyaan dari Bu Sumi, Pak. Pak, mendengar subliminal itu juga berpengaruh? Oh iya, mendengar subliminal itu pengaruh ya. Jadi teorinya itu begini. Eh, Subliminal itu, tapi ini jadi apa? Jadi gini, gelombang otak manusia itu kan alfa, beta, gamma. Gelombang otak manusia itu di sekitar 5 Hz lah ya, di sekitar sekian. Nah, ini sama dengan yang tadi 5 Hz ini bisa mempengaruhi alam kuantum, tapi melalui gelombang otak, ya tidak melalui suara. Nah, kita mendengarkan subliminal itu digeser frekuensinya selisih telinga kiri dan telinga kanan selisih 5 Hz sehingga eh, yang keluar dari speaker kiri dan speaker kanan akan menghasilkan superposisi di 5 Hz. Jadi 5 Hz itu nggak kedengaran, 5 Hz itu nggak bisa gitu. Kita mendengar 5 Hz nggak bisa, diakalin. Diakalinya yang satunya dikasih 400 misalkan ya, 400. Sebelahnya dikasih 405. Kan ada selisih tuh. 400 sama 405 ini selisihan sehingga tersisa 5 Hz. 5 Hz ini nanti muncul di otak. Itu eh, menurut penelitian 5 Hz inilah yang disebut gelombang alfa. Itu gelombang meditasi visual tadi. Jadi itu sebetulnya sama persis dengan meditasi visualisasi. Kita visualisasi, ini susah gitu kan visualisasinya. Sudah dah memunculkan 5 Hz gimana caranya? Pakai subliminal tadi ya, subliminal. Eh, Apakah berguna? Ya berguna gitu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, bisa begini. Musiknya musik apa subliminal kan begitu, lalu afirmasi sendiri gitu. Kan subliminal nggak ada teksnya, biasanya hanya musik doang kan. Jadi itu untuk mengkondisikan mencapai posisi 5 Hz di gelombang otak. Tapi dia masih kosong. Kita tinggal afirmasi gitu. Jadi apa? Seperti tadi afirmasinya dibaca berulang, subliminalnya udah jadi gitu. Kalau tadi kan kita kenapa berulang 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 itu dibaca untuk mencapai titik tadi juga sebetulnya. Dia kan tadi ketika itu dibaca sekali itu turun gitu. Ini apa? Frekuensi otak kita tuh turun sehingga makanya orangnya pada saat di 5 Hz itu orangnya bisa bergoyang karena ngikutin putaran cakra mahkota. Seperti itu. Nah, ini dibantu memakai alat gitu. Saya pernah melakukan itu, tapi lama-lama lebih nyaman nggak pakai itu ternyata. Gitu. Saya udah pernah 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 beli alatnya itu eh, di dulu masih masih zaman harus import itu, dan setelah dipakai eh, saya lebih nyaman tanpa itu. Tapi kalau yang cocok ya, ibu cocok pakai itu, it's okay lah gitu, it's okay. Hanya itu kan baru bersifat alat
yang macan lima headnya saja. Afirmasinya tetap harus harus ditambahin. Nah, itu jawabannya, Bu. Baik, Bu Silakan Sumi, kalau apakah menjawab? Oke, mungkin beliau sibuk. Pak, ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini yang terakhir sebelum kita ya. tutup ya, Pak ya. Eh, Pak Limar, jika kita memberikan afirmasi positif kepada anak, tetapi anak tidak satu kota dengan kita, apakah dengan memakai teknik visualisasi dan afirmasi cukup diberikan dengan niat saja atau lebih efektif dengan bersuara seakan anak ada di depan kita? Oke, tadi sudah saya sampaikan, niat itu bisa, tetapi untuk level tertentu. Jadi kalau kita yang paling efektif tetap tadi, yang tadi sudah dijawab sendiri sebelumnya, divisualisasikan anaknya di situ, terus kita doakan ya atau kita afirmasi, ya lebih efektif dilakukan seperti itu, diucapkan meskipun berbisik ucapannya, jadi tidak keras-keras. Jadi diucapkan berbisik atau divisualisasikan atau dikirimkan energi itu bisa. Kalau yang bisa Reiki itu bisa ada kan simbol ruang waktu itu lebih lebih efektif lagi. Di yang buat di apa sharingkan di grup ada tuh yang energi ya itu akan ada simbol Reiki di situ. Nah itu pakai salah satu simbol itu apa Honsa Sesonen kalau nggak salah. Itu lebih kalau anaknya di luar kota lebih bagus pakai itu. Saya sharing aja biar nanti bisa belajar juga kan toh rankingnya. Jadi pakai Honsa Sesonen dikirim, kirim dulu satu simbol, nanti diperkuat pakai Sakurai di sisi kita, kirim lagi Sakurai di sisi sana, sambungin gitu, sambungin. Itu kalau teknik Reiki. Kalau yang nggak bisa Reiki nggak apa-apa gitu. Tadi visualisasi saja divisualkan muncul eh, nggak usah muncul di depan kita kita visualisasikan anaknya dimanapun gitu visualisasi kirimkan energi kasih sayang afirmasinya ucapkan afirmasinya gitu kan dan dibayangkan kondisi baik kondisi dia sehat kondisi dia terlindungi divisualkan dan sebetulnya salah satu bisa visual saja atau afirmasi saja gitu bisa salah satu atau mau dua-duanya eh, lebih bagus saja. Eh, Seperti itu caranya. Eh, Kalau niat saja ya niatkan dulu nggak apa-apa kalau belum sempat gitu niatkan dulu. Tapi kalau udah sempat dilakukan seperti itu. Kenapa lebih baik divisualkan itu karena tadi kalau niat itu baru energi potensial saja gitu kan. Kecuali sudah orang yang sudah terlatih gitu kan. Karena yang seperti tadi kalau di Reiki itu ya eh, kan simbol itu harus digambarkan, harus digambar energinya, itu harus dilukis gitu. Si energi itu dilukis kalau di Reiki itu. Tapi ada yang orang nggak dilukis, dia cukup niat aja, udah master juga dia, beliau ya. Dia cukup niatkan saja, cukurai udah tembak langsung gitu. Jadi untuk orang tertentu bisa dengan niat, tapi kalau kita kan bisa mengukur diri kita di level apa gitu. Kalau di level saya masih levelnya biasa, ya sebaiknya dengan visualisasi, dengan afirmasi gitu. Ini kan tools ya. Itu mungkin jawabannya. Begitu Bu Elok, apakah sudah menjawab? Oke, matur nuwun sudah menjawab. Baik, kita tutup rekamannya, kemudian kita lanjutkan sesi di luar rekaman, Pak Limar. Silahkan. Baik, 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 baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya sesi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Limar. Sekali lagi telah sharing begitu banyak ilmu yang kita belum ketahui. Kiranya terus berbagi dengan kita semua apa yang mungkin membuka wawasan kita lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk Pak Lima dan teman-teman semua. Meditasi sesi gratitude ini ada setiap Senin dan Jumat jam 8 pagi. Terima kasih semuanya. Atma Namaste.
Ya, kalau masih ada pertanyaan